Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas materi mengenai nilai mutlak. Nah, adapun rincian materinya yang akan kita pelajari itu terdiri dari konsep nilai mutlak, ada juga persamaan nilai mutlak linear satu variabel, dan yang terakhir pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, kita mulai ke konsep nilai mutlak. Mungkin dari kalian ada yang belum pernah mendengar sama sekali, apa sih nilai mutlak? Apa itu nilai mutlak? Nah, untuk memahami nilai mutlak, coba kalian perhatikan permasalahan berikut. Nah, di sini ada sekelompok anak. Mereka itu akan melakukan kerja kelompok di rumah temannya yang bernama Cindy. Jadi mereka itu akan pergi ke rumah Cindy bersama-sama setelah pulang sekolah. Nah, namun sebelum ke rumah Cindy, mereka juga ingin membeli makanan terlebih dahulu sebagai cemilan ketika bekerja kelompok di sana. Nah, namun mereka bingung juga, di mana sih tempat untuk membeli makanan atau minuman yang enak? Nah, tapi salah satu dari mereka itu ada yang mengingatnya. Cindy pernah bercerita bahwa jarak dari rumahnya ke taman kota itu sejauh 3 kilometer. Nah, dan dia juga cerita bahwa ada sebuah kafe yang menjual makanan enak dan minuman enak. Itu jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Namun dia tidak memberitahu apakah letak kafenya sebelum rumahnya atau sesudah rumahnya. Tapi yang pasti jaraknya itu sejauh 1 kilometer. Nah, misalkan letak kafenya itu terletak sebelum rumahnya. Atau bisa juga setelah rumah Cindy. Nah, gimana cara mereka untuk mengira-ngira di mana sih letak kafenya? Apakah mereka harus ke rumah Cindy dulu atau melewati kafe dulu? Nah, tapi salah seorang dari mereka ternyata ada yang pandai dalam menyelesaikan masalah nilai mutlak. Nah, di sini mereka tahu bahwa jarak itu nilainya selalu positif. Jadi mau sebelum maupun sesudah, angkanya itu selalu sama nilainya itu. Kayak gini aja, kita melangkah 2 langkah ke depan atau 2 langkah ke belakang, itu kan jumlah langkahnya sama. Yang membedakan cuma arahnya aja kan? Nah, karena itu di sini jaraknya selalu sama. Nah, di sini mereka juga harus mengira-ngira kira-kira berapa sih jarak yang harus mereka tempuh untuk menuju kafe tersebut. Nah, karena nggak diketahui jaraknya, kita misalkan dulu di sini. Jarak dari taman kota, kan ceritanya mereka itu berangkat dari taman kota nih. Jarak dari taman kota ke kafe itu sekitar X kilometer. Sekian kilometer gitu. Nah, ketika dinyatakan dalam bentuk nilai mutlak, itu permasalahannya bisa disajikan seperti ini. Maksudnya gimana? Nah, kalau kalian melihat simbol seperti ini namanya nilai mutlak. Di mana X-nya ini apa? Jarak dari taman kota ke kafenya tadi yang belum diketahui. Dikurangi jarak dari taman kota ke rumah Cindy, itu akan menghasilkan 1. 1 itu apa? Jarak dari rumah Cindy ke kafenya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita definisikan dulu. Nilai mutlak ini dapat diartikan sebagai jarak pergerakan benda dari titik asalnya. Jadi nilainya ini selalu positif, tidak pernah negatif. Contohnya gimana? Nah, misalkan di sini.
Ini dibacanya nilai mutlak 5 sama dengan 5. Gimana kalau negatif 5? Hasilnya juga 5. Jadi maksudnya ketika kalian melangkah 5 ke depan, 5 langkah ke depan, dengan 5 langkah ke belakang, itu hasilnya tetap. Yang kalian hitung bukan arahnya, tapi berapa langkah sih? Atau berapa jaraknya? Nah, ini juga sama kalau bentuknya kayak gini. Nilai mutlak dari 1 dikurangi akar 4 berapa? Nah, kalau kalian nemuin bentuk akar kayak gini, nggak usah bingung. Sederhanakan aja dulu. Akar 4 itu kan nilainya 2. Jadi, kalau kita sederhanakan yang ini, jadi nilai mutlak dari 1 dikurang 2. 1 dikurangi 2, hasilnya itu kan negatif. Jadi nilai mutlak negatif 1. Berapa nilai mutlak dari negatif 1? 1. Jadi jawaban untuk nilai mutlak itu selalu positif jawabannya. Nah, untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak dapat dinyatakan bentuknya seperti ini. Nilai mutlak X ini akan bernilai X positif kalau nilai X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan bernilai negatif X kalau nilai X-nya kurang dari 0. Jadi untuk setiap nilai mutlak X yang lebih besar dari 0, ini tapi syaratnya X-nya ini anggota bilangan real ya. Bilangan real itu yang kayak gimana? Semua bilangan yang bisa ditulis dalam garis bilangan, mau itu bilangan positif, negatif, pecahan, desimal, bentuk akar positif, ini termasuk ke dalam bilangan real. Jadi hasil nilai mutlak itu jawabannya selalu positif, selalu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dari permasalahan tadi, coba sekarang kita selesaikan. Tadi kan bentuk terakhir nilai mutlaknya seperti ini. Nilai mutlak dari X kurang 3 itu sama dengan 1. Yang kita cari di sini nilai X-nya. Nah, berdasarkan definisi, nilai mutlak itu kan tadi punya 2 nilai nih. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Kita cek dua-duanya. Ketika positif, karena di sini di dalam nilai mutlaknya itu X min 3, berarti kita turunkan lagi. Saat X min 3 sama dengan 1, juga saat negatif dari X min 3 sama dengan 1. Yang ini saat positif dan yang ini saat negatif. Kita kalikan dengan negatif. Nah, kita selesaikan dulu yang sebelah sini. Ini kan yang kita cari itu nilai X. Di sini tapi masih ada bilangan. Kita pindahkan aja bilangannya ke ruas kanan. Jadi nilainya X sama dengan 1. Negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Jadi X-nya 1 ditambah 3, 4. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang ini yang negatif? Kalau yang negatif, kalian punya 2 cara. Boleh dikalikan satu-satu ke sini. Atau kita pindahin aja negatifnya ke sebelah sana. Ke ruas kanan. Jadi bisa bentuknya kayak gini. X min 3 sama dengan negatif 1. Jadi pindahin aja ke sini dibagi negatif. Jadi yang sebelah sini jadi positif. Sama seperti langkah yang tadi, kita pindahkan yang ini. Negatif 3 berarti pindah ruas jadi positif 3. Berarti nilai X-nya negatif 1 ditambah 3 hasilnya 2. Jadi himpunan penyelesaiannya 2 dan 4 di sini. Nah, maksudnya berdasarkan masalah yang tadi, jadi kalau anak-anak itu mau pergi ke kafe, andaikan kalau kafenya itu sebelum rumah si Cindy, maka anak-anak tersebut harus menempuh jarak sejauh 2 km. Tapi kalau kafenya setelah rumah Cindy, maka jarak yang mereka tempuh sejauh 4 km.
Udah deh kayak gitu. Nah, kita coba latihan soal yang lain. Nah, ingat lagi ya, kalau nilai mutlak itu bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak dari nilai mutlak setengah X tambah 1 sama dengan 3. Langkahnya sama kayak yang tadi, andaikan si X-nya itu positif dan si X-nya itu negatif. Berarti yang pertama, setengah X tambah 1 sama dengan 3. Lalu kemungkinan keduanya, kita kalikan negatif. Negatif setengah X tambah 1 sama dengan 3. Kita selesaikan yang sebelah sini. Setengah X, berarti yang satunya pindah nih. Jadi negatif 1. Setengah X sama dengan 3 kurang 1. Berarti setengah X sama dengan 2. X-nya sama dengan 4. Setengah kali berapa yang hasilnya 2? Setengah kali 4. Berarti X-nya 4. Udah ketemu nih yang satu. Tinggal cari yang sebelah sini. Untuk lebih mudah, seperti langkah sebelumnya kita pindahin aja negatifnya ke sebelah kanan. Jadi yang di sebelah sini, setengah X tambah 1 sama dengan negatif 3. Satunya pindah ruaskan lagi. Jadi setengah X sama dengan negatif 3 dikurang 1. Jadi setengah X-nya sama dengan negatif 4. X-nya berapa? Setengah kali berapa yang hasilnya negatif 4? Berarti X-nya di sini negatif 8. Jadi kita punya himpunan penyelesaiannya. Negatif 8 dan 4. Nah, seperti itu. Untuk latihan, silakan dicoba. Ini ada 2 nomor latihan. Jika kalian mengalami kesulitan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.